Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5, saya Tri Wahyuni, Saya Kusuma Wardani. Saya Faizatul Alfat. Dan saya Erni. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang nih mengenai usaha yang kami jalani ini. Dan video ini sebagai salah satu tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak Khalid. Nah, pertama ceritain dong gimana sih latar belakangnya, kenapa kita memulai usaha dan kenapa soft cookies? Nah, awalnya usaha ini dibuat itu ya hanya untuk pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan di semester ini gitu. Kami sebenarnya nggak nyangka juga bakal berjalan sepanjang ini usahanya, alhamdulillah ya. Nah, terus awalnya kita cuma suruh bikin usaha, jual-jualin produk gitu kan. Terus kita ya akhirnya buat nih kelompok yang isinya berempat, kami ini. Terus abis itu sebelum melakukan usaha tentunya kita juga nggak sembarangan pilih produk yang akan dijual gitu. Kami melakukan riset melalui media sosial, kira-kira apa sih produk yang cocok dan kekinian. Tentunya juga pesaingnya masih sedikit gitu. Di samping menentukan pesaing, terus habis itu selain yang kekinian kita juga harus melihat gitu kelengkapan dari alat dan bahan gitu kan. Nah, kebetulan alat-alat yang digunakan untuk membuat produk kita sendiri itu udah lengkap gitu. Akhirnya kami memilih untuk memproduksi dan menjual soft cookies gitu. Nah, soft cookies ini sendiri juga semuanya itu kita yang desain, mulai dari produksi, resep kita otak-atik ya sampai ketemu yang benar-benar resep yang tetapnya gitu, yang pas, yang disukain konsumen gitu. Nah, tentang logo-logo ini bagiannya rekan kami nih. Jadi gimana? Nah, jadi kenapa kita kasih nama Snack Nibbles itu awalnya karena arti dari snack itu sebuah camilan, dan nibbles itu adalah yang nyaman gitu. Jadi kalau digabung tuh sebuah camilan atau makanan yang nyaman. Jadi nyaman gitu dikonsum. Nah, itu juga sesuai banget sama soft cookies. Nah, kita juga punya maskot. Maskotnya itu kita pilih hewan rubah. Nah, selain maskot kita juga tentunya punya logo ya kan. Nah, karena ini produknya itu homemade, jadi di logo kita menekankan kalau produk kita itu homemade. Jadi bisa dilihat dari si rubah kita itu ada logo lengkungan yang kayak seolah-olah menggambarkan itu jendela yang ada di rumah. Jadi dilihatnya itu si rubah yang megang loyang, dan itu ada cookies yang baru aja matang. Jadi kayak si rubahnya tuh baru aja matang gitu cookiesnya. Nah, terus di atasnya juga ada tulisan SN yang artinya tuh Snack Nibbles gitu. Nah, terus dari kita membuat logo, maskot, nama dan lain-lain tuh kurang lebih selama 1 minggu. Jadi cuma dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, untuk membangun brandingnya kita membuat akun Instagram di mana itu isinya adalah segala promosi dan juga info tentang produk kami, dari kayak menu, harga, cara pemesanan, dan di situ juga ada testernya. Jadi kayak apa kata dari review dari konsumen gitu ya. Jadi bisa dicek ya guys di @snacknibbles. Ya, jangan lupa dicek. Kayak mungkin selanjutnya secara garis besar cara pembuatan produknya ya. Yang pertama itu bahan-bahan basahnya seperti gula halus, brown sugar, telur dan vanili itu diaduk sampai rata. Terus tuh dimasukin bahan-bahan kering seperti tepung, garam dan baking powder. Diaduk sampai adonannya jadi kecampur rata. Lalu kita bulet-buletin dan di resting selama 1-2 jam di dalam kulkas. Nah, setelah di resting dibulatkan lagi menjadi yang bentuk yang lebih bagus. Lalu diberi topping dan di oven sampai matang. Lalu setelah dingin baru dikemas gitu. Nah, resep-resep ini juga udah melalui beberapa kali revisi yang menyesuaikan sama konsumen. Lalu untuk cara lebih lengkapnya lagi bisa kalian lihat di link di description box. Terus usaha ini tuh udah berjalan selama 6 minggu nih teman-teman, dimana ini adalah tugas untuk 1 semester gitu, semester 3. Dan
modal awalnya itu sekitar 275.500. Lalu pada produksi pertama ini kita nggak langsung jual nih hasil produksinya, tapi kita bagikan dulu ke teman-teman sebagai tester, teman-teman sekitar. Lalu kita akan mendapatkan feedback, dan feedback itu akan kami ambil, akan kami saring dan kami jadikan acuan di lapangan nanti gitu untuk revisi resep atau harga atau apa gitu. Lalu yang selanjutnya itu adalah keuntungannya nih teman-teman. Keuntungan kami selama 6 minggu ini alhamdulillah bisa mendapat 1.143.000, dan ini tuh sudah termasuk udah dikurangi dengan beban per minggu, yaitu beban listrik, transportasi, dan beban-beban yang lainnya tentunya. Lalu di minggu terakhir ini, minggu ke-6 ini, kami mendapatkan keuntungan yang paling besar nih daripada minggu-minggu yang lain nih. Itu sekitar 304.000, di mana ada strategi baru yang kami lakukan sehingga mendapat keuntungan yang besar itu. Nanti akan kita jelaskan nih teman-teman. Nah, kita nih dalam melakukan usaha ini pasti juga nggak mulus ya. Ada halangan, rintangan yang kami hadapin ya. Salah satunya adalah jarak, karena produksinya adalah di rumah saya, sedangkan teman-teman saya ini tinggal atau ngekos di sekitar area kampus kan. Nah, jarak dari kampus ke rumah itu juga nggak dekat. Akhirnya mereka naik transportasi umum gitu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya mungkin ada di karena transportasi umum itu tuh dan beban transportasi dan pemasarannya itu lumayan besar nih di keuntungan. Jadi kayak untuk membayar 3 orang bolak-balik ke rumahnya teman saya yang ini gitu. Dan itu tuh lumayan menguras tenaga dan juga keuangan, menguras dompet kami juga gitu dari Snack Nibbles maksudnya. Selanjutnya itu karena ovennya yang kita gunain juga sedikit ya, ukurannya kecil, cuma 10 liter, dimana untuk sekali panggang yang butuh durasi 17 menit gitu tuh cuman bisa dapat 4 cookies. Jadi kalau misalnya kita buka PO yang 60 cookies tuh bisa menghabiskan waktu yang berjam-jam banget. Capek banget itu. Sampai yang malam, dimana lagi waktu juga ya. Apalagi kan kita juga masih mahasiswa ya. Kita juga masih punya tugas yang lain. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu tuh. Betul. Apalagi targetnya kita seminggu adalah 2 kali produksi wajib itu. Terus karena seminggu itu 2 kali produksi, biasanya kita ambil di hari Sabtu dan Rabu. Karena Rabunya itu kita cuma satu mata kuliah. Jadi siangnya bisa langsung buat Itu tetap agak memberatkan ya sebenarnya, karena waktunya jadi mepet-mepet banget. Nah, untuk strateginya gimana nih? Pemasarannya katanya nih. ada yang di akhir nih yang benar. jadinya banyak banget ya keuntungannya. Nah, jadi metode pemasaran apa nih yang kita lakukan? Awal-awal itu sebelum 3 minggu pertama itu kayaknya kita cuman PO, ngelakuin PO di nyebarin browsernya itu di Instagram, di WhatsApp, di X gitu kan. Nah, setelah itu kita juga ngelakuin apa ya kira-kira yang bisa menaikkan jumlah pembeli kita nih. Jadi kami mulai membuat strategi lain, yaitu seperti ngikutin event, di mana eventnya function. Nah, function itu event di jurusan kami, event keolahragaan gitu. Jadi kami jualan di situ. Selanjutnya kita juga pernah jualan di CFD. Ya, namun meskipun di CFD itu kayaknya sedikit untung-untung banget gitu ya. banget, Tapi karena boleh lah. Tapi sebenarnya itu di CFD tuh bisa menarik peminat lebih banyak lagi. namun Tetapi kita harus lebih rajin lebih rajin biar dapat lebih dikenal juga. Betul. Terus selain CFD itu kita melakukan apa ada lagi ready ya? stock. Oh iya, yang membuat jadi minggu terakhir itu lebih
banyak keuntungannya itu karena kita ngelakuin ready stock. Jadi kita punya target yang harus menghabiskan cookies ini berapa, target yang sesuai dengan kita mau. Jadinya di minggu terakhir itu keuntungannya lebih banyak, lebih maksimal karena ada ready stock, bukan cuma PO doang gitu. Tapi ready stocknya tuh buat yang sekitar Unis aja nih teman-teman, nggak sampai ke yang tadi daerah yang CFD itu enggak. Tapi kalau misalnya ada nih teman-teman dari yang sekitar, yang emang sekitar Semarang gitu mau, boleh, Ya, boleh banget. bisa chat Dan bisa langsung diantar juga ya. bisa chat ke Instagramnya kami. Itu Gitu. ada minbus yang Itu ramah. di Instagramnya ini ya komplit juga ya, mulai dari nomor WhatsApp atau menu, harga itu pokoknya lengkap serta testimoninya itu udah pasti oke. Ya. Jadi dari setelah ngelakuin usaha ini yang walaupun itu cuma tugas, akhirnya dapat keuntungan yang lumayan juga. Itu bisa belajar banyak hal sih. Yang pertama cara ngatur keuangan, ya dari awal modal untungnya, ya kan. Terus tuh ada Kita memanage waktunya. Time management. Cara baking juga kita itu ilmu baru buat kami. mana ngotak-ngatik resep tuh. Ya, itu. Terus ini apa namanya? Kita jadi punya skill baru nge-edit video. Wah, betul, betul. skill baru sih logo ya. gokil. Betul. Ya, terus abis itu Bisa kita belajar berani untuk Berani terjun untuk langsung ke memasarkan masyarakat untuk memasarkan produk. Betul. Dan rencananya kedepannya kami itu akan melakukan usahanya terus kalau misalnya kita di semester selanjutnya itu ada waktu, ada kesempatan dan waktu. kita akan mengembangkan Ya betul. usaha kami menjadi berbagai macam varian. Oh iya, tadi strategi pemasarannya masih ketinggalan satu. Kita ngeluarin rasa baru. Betul. Kita ngeluarin rasa baru di mana akhirnya di minggu ke-6 itu sebelum close PO, karena kita mendekati minggu-minggu UAS, akhirnya kita close PO dulu sementara. Habis itu setelah minggu-minggu bebas setelah UAS kita akan buka lagi gitu. Nah, karena ada rasa baru itu kan akhirnya pelanggan-pelanggan tuh kepo nih, pengen nyobain gitu. Akhirnya banyak nih dan boom di minggu ke-6 keuntungannya meningkat. Mungkin itu aja kali ya dari kami. Terima kasih udah menonton nih teman-teman semua. Semoga Bermanfaat. bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk menjadi ya usaha-usahawan Untuk membuka yang usaha yang betul. ya gitu. Yang kreatif, yang kekinian. Iya betul. Mengisi waktu luang juga yang positif. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.